Allah adalah kata bahasa Arab yang umum untuk Tuhan. Saat ini, kata Allah terutama digunakan oleh umat Muslim untuk menyebut Tuhan dalam Islam, sedangkan Tuhan dalam bahasa Arab itu sendiri disebut Rabb atau Ilah. Kata Allah telah digunakan oleh bangsa Arab dari berbagai agama sejak masa pra-Islam, dan pada masa dahulu, kata tersebut digunakan bersamaan dengan kata Allah. Nabi Muhammad menyebut kata Allah untuk sebagai nama dan citra Tuhan dalam Islam, dan menjadi pedoman untuk umat Muslim di seluruh dunia hingga saat ini. Umat Kristen Arab juga memakai kata Allah untuk menyebutnya sebagai nama suatu sosok ilahi. Saat ini, kata Allah juga digunakan dalam pengertian yang mirip, meskipun tidak secara khusus. Oleh penganut Babisme, penganut Bahai, penganut Mandean, umat Kristen Indonesia dan Malta, umat Yahudi Sefardi dan Yahudi Mizrahi. Umat Sikh dan umat Kristen Malaysia juga menggunakan. Meskipun hal tersebut menyebabkan permasalahan politik dan hukum. Etimologi dari kata Allah telah dibahas secara luas oleh para filolog Arab klasik. Ahli tata bahasa dari aliran Basra menganggapnya sebagai salah satu yang dibentuk secara spontan murtajal atau sebagai bentuklah dari akar kata bahasa lih dengan makna luhur atau tersembunyi. Yang lain berpendapat bahwa itu dipinjam dari bahasa Syria atau Ibrani, tetapi sebagian besar menganggapnya berasal dari kontraksi kata Arab itu sendiri yang menggabungkan kata al-sang dan ilah sesembahan menjadi Allah yang berarti sang sesembahan atau Tuhan. Mayoritas sarjana modern dengan skeptis meyakini teori yang terakhir, dan melihat kemungkinan kata ini merupakan pinjaman. Akademisi lain ada yang menyatakan nama Allah ini ada dalam bahasa-bahasa Semit lainnya, termasuk bahasa Ibrani dan Aram yang berasal dari dewa Kanaan, El. Bentuk bahasa Aram yang sesuai adalah Elah. Tetapi bentuk empatiknya adalah Elaha. Kata tersebut ditulis sebagai Elaha dalam bahasa Aram Alkitab dan Alaha dalam bahasa Suryani sebagaimana digunakan oleh Gereja Suriah Timur, keduanya berarti Tuhan. Variasi dari kata Allah ditemukan di prasasti pra-Islam pagan dan Kristen. Beberapa teori yang berbeda muncul mengenai peran Allah dalam kultus politeisme pra-Islam. Beberapa penulis menyebut bahwa orang-orang Arab politeistik menggunakan nama ini sebagai referensi kepada dewa pencipta atau dewa tertinggi dari jajaran mereka. Istilah ini mungkin terdapat dalam agama asli Mekah. Menurut satu hipotesis, dari peneliti Julius Wellhausen, Allah, dewa tertinggi federasi suku di sekitar Quraisy, adalah sebutan yang menahbiskan superioritas Hubal, dewa bulan, dewa tertinggi Quraisy. Adalah sebutan yang menahbiskan superioritas Hubal, dewa bulan, dewa tertinggi Quraisy atas dewa-dewa lainnya. Namun, ada juga bukti bahwa Allah dan Hubal adalah dua dewa yang berbeda. Menurut hipotesis itu, Ka'bah pertama kali ditahbiskan kepada dewa tertinggi bernama Allah dan kemudian menjadi tuan rumah dari jajaran suku Quraisy setelah penaklukan mereka atas Mekah, sekitar 1 abad sebelum era Muhammad. Beberapa prasasti tampaknya menunjukkan penggunaan Allah sebagai nama dewa berabad-abad sebelumnya. Tetapi belum diketahui banyak tentang bagaimana penggunaan dan pengkultusannya ketika itu. Beberapa ahli berpendapat bahwa Allah mungkin telah mewakili dewa pencipta jarak jauh yang secara bertahap melebihi kedudukan dewa-dewa lokal yang lebih khusus.
Ada ketidaksepakatan tentang apakah Allah memainkan peran utama dalam praktik pemujaan agama di Mekah. Nama ayah Muhammad sendiri adalah Abde Allah, yang berarti pelayan Allah. Ini menunjukkan bahwa penyembahan terhadap Allah itu memang ada sebelum Islam muncul atau Muhammad lahir. Orang-orang Kristen Arab pra-Islam dilaporkan telah meneriakkan pekikan, "Ya ibad Allah, wahai hamba-hamba Allah," untuk saling mengundang sesama dalam sebuah pertempuran. Allah juga disebutkan dalam puisi Kristen pra-Islam oleh beberapa penyair Ghasanid dan Tanuhid di Suriah dan Arabia Utara. Selain itu, M.L. Hijam dalam penelitian terbarunya 2017 menyatakan bahwa manuskrip yang berisi terjemahan Injil ditemukan paling awal tahun 873. Dalam konsep Islam, Allah adalah nama Tuhan, dan diyakini sebagai zat maha tinggi yang nyata dan esa, pencipta yang maha kuat dan maha tahu, yang abadi, penentu takdir, dan hakim bagi semesta alam. Tuhan dalam Islam tidak hanya Maha Agung dan Maha Kuasa, namun juga Tuhan yang personal. Menurut Al-Quran, Dia lebih dekat pada manusia daripada urat nadi manusia. Dia menjawab bagi yang membutuhkan dan memohon pertolongan jika mereka berdoa padanya. Di atas itu semua, Dia memandu manusia pada jalan yang lurus, jalan yang diridainya. Islam mengajarkan bahwa Tuhan dalam konsep Islam merupakan Tuhan sama yang disembah oleh kelompok agama Abrahamik lainnya seperti Kristen dan Yahudi. Namun, hal ini tidak diterima secara universal oleh kalangan kedua agama tersebut. Demikian sekelumit pembahasan tentang Allah yang Maha Agung. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.